Dan ketika kita mau membahas tentang al-iman bil yaumil akhir, maka tentu kita akan membahas mukaddimah atau prolog daripada peristiwa hari akhirat itu sendiri. Dan alhamdulillah di dalam agama kita begitu jelas dan begitu lengkap diterangkan, dijelaskan tentang tanda-tanda dekatnya peristiwa akhir zaman atau peristiwa hari kiamat. Bahkan kalau kita mencermati hadis Jibril yang sangat populer ketika Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat Rasulullah SAW, kemudian muncul Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, lalu kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Nabi SAW, tatkala kami sementara duduk bersama dengan Nabi SAW, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, yang pakaiannya sangat putih, rapi, syadidu sawadi sya'ar, rambutnya pun juga sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak ada kelihatan tanda-tanda bahwa orang ini adalah seorang musafir. Wala ya'rifu ahadun minna, tapi kata Umar tidak ada satu pun sahabat yang di Madinah pada saat itu yang kenal orang ini. Lalu kemudian yang membuat semakin heran sahabat itu karena orang ini ternyata begitu berani dan langsung datang duduk di depan Nabi SAW, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Tiba-tiba orang ini menempelkan kedua lututnya di dua lutut Rasulullah SAW, wa wada kaffaihi ala fakhidaihi, lalu kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ini ada dua pendapat para ulama tentang apakah yang dimaksudkan wa wada kaffaihi ala fakhidaihi ini adalah orang ini meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi SAW atau di atas pahanya sendiri. Ada yang mengatakan pendapat pertama dan ada yang kedua, tapi bukan di situ persoalannya. Intinya bahwa apa yang dilakukan oleh orang membuat heran para sahabat karena tidak ada yang berani seperti itu pada Nabi SAW. Lalu kemudian setelah itu dia bertanya, ya Muhammad. Dia panggil Rasulullah SAW dengan namanya langsung, ya Muhammad. Tidak ada di antara sahabat, karena penghargaan sahabat pada Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satupun yang memanggil Rasulullah dengan namanya. Bahkan di dalam Al-Quran juga kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala kalau menyebut Nabi SAW menyebut dengan Rasulullah. Kalau disebutkan namanya, tapi berdekatan dengan risalah kerasulan beliau. Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu. Muhammadur Rasul. Jadi disebutkan dengan risalah beliau. Nah, karenanya ketika orang ini mengatakan ya Muhammad, maka ini semakin heran sahabat. Kok begitu berani orang ini memanggil beliau dengan namanya langsung. Lalu kemudian orang ini mengatakan, akhbirni anil iman, ajarkan kepadaku apa itu iman. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6. Kemudian setelah itu dia kata, sadaqta, kamu benar. Nah, ini semakin heran lagi para sahabat karena kenapa? Karena orang ini ternyata dia yang bertanya, malah dia yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil Islam, ajarkan kepada aku tentang apa itu Islam. Nabi SAW menjelaskan tentang arkanul Islam al-khamsah, rukun Islam yang 5. Kemudian setelah itu dia bertanya tentang al-ihsan. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Bahwa ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kamu melihatnya, tapi kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Lalu kemudian yang keempat pertanyaannya adalah akhbirni anis sa'ah, jelaskan kepada aku tentang hari kiamat. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, bukan yang ditanya lebih pandai, lebih tahu daripada yang bertanya. Setelah itu lalu kemudian dia bertanya lagi, akhbirni an amaratiha,
jelaskan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan. Nah, dari sini kita melihat bahwa ya ternyata arkanuddin itu pertama adalah ya tentang rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua ya arkanul Islam. Jadi ya pokok dan rukun daripada agama secara keseluruhan itu ya sekitar 4 persoalan ini. Yang pertama adalah ya arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6. Kemudian ya yang kedua adalah arkanul Islam al-khams, ya rukun Islam yang 5. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Lalu kemudian yang keempat adalah ya as-saat wa asyaratuha, ya hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, karenanya begitu penting bagi seorang muslim ya untuk ya mempelajari dan ya memahami tentang tanda-tanda ya hari kiamat ini. Tanda-tanda ya hari kiamat. Dan ya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan man alima iqtirabus sa'ah, ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan man alima iqtirab as-sa'ah qasur amaluhu. Ini yang pertama, ya. Kata beliau, ya. Jadi siapa yang tahu tentang ya dekatnya ya hari kiamat, maka ya qasur amaluhu, obsesinya akan jadi pendek, ya. Artinya harapan-harapannya tentang kehidupan dunia ini akan pendek. Artinya tidak terlalu ya panjang angan-angannya. Karena ya yang membuat banyak ya sengsara dan binasa kita ini ya karena terlalu banyak ya obsesi dan banyak harapan kita hidup di dunia. Banyak angan-angan. Makanya Nabi SAW ya pernah ya menggambarkan ya bahwa di dalam sebuah ya gambar yang dibuat oleh Nabi SAW, beliau ya membuat satu kotak begini, ya satu kotak, lalu kemudian ya di dalam kotak ini ada titik yang kemudian beliau menggaris dari keluar ya garis lurus yang melampaui daripada ya kotak ini. Nah, Nabi SAW menjelaskan begini, bahwa ya ibarat manusia hidup di dunia ini seperti ini. Ini adalah manusia. Ini adalah ya al-insan, ya al-insan. Nah, sementara ini yang 4 ya kotak garis ya segi 4 di luar ini adalah ya umrul insan, ya umur ya manusia. Jadi ya manusia ya dikelilingi oleh umurnya, artinya dia hidup dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan umurnya. Ya, makanya ya Nabi SAW mengatakan ya dalam hadis beliau ya ketika menjelaskan tentang manusia, bahwa manusia seluruhnya masuk ke dunia ini sudah membawa jatah umur. Ya. Dalam hadis Rasulullah katakan ya inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Ya, kemudian setelah itu summa yakunu 'alaqatan ya misal dzalik, summa yakunu mudghatan misal dzalik. Jadi 3 fase itu dilewati kita semua dalam proses penciptaan kita di dalam rahim ibu kita masing-masing, dan pada ya tahap yang ketiga dalam usia ya 120 hari ya 120 hari, maka Allah mengutus ya satu malaikat ya kepada janin tersebut yang masih dalam bentuk fisik ya 120 hari, lalu kemudian ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 perintah. Yang pertama, fayanfukhu fihi ruh, ya ditiupkan roh masuk ke dalam ya janin itu. Ya, maka pada usia 120 hari ini manusia sudah terdiri dari jasmani dan ya rohani. Nah, kemudian ya setelah itu wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk ya mencatat, malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara yang merupakan takdir yang harus dilewati oleh setiap manusia itu. Satu diantaranya adalah ya an umri, ya tentang umurnya.
Jadi sebenarnya kita masuk ke dunia ini, setiap orang masuk ke dunia ini sudah membawa jatah umur masing-masing. Nah, makanya Nabi SAW menjelaskan tentang ini, bahwa ini adalah manusia, ibaratnya adalah manusia, dan garis yang di luar ini ibaratnya adalah umur manusia itu sendiri, sedangkan garis lurus yang keluar ini melampaui dari umur tersebut adalah angan-angan, obsesi dan keinginan manusia, keinginan manusia yang melampaui dari umurnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya inilah fungsinya dan manfaatnya untuk kemudian kita mengetahui tentang hari kiamat, beriman pada hari kiamat, dan termasuk juga mengetahui bagaimana tanda-tanda yang menjadi prolog dan mukaddimah untuk masuk ke dalam peristiwa hari kiamat ini, agar kemudian kasura amaluhu. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, kasura amaluhu. Jadi jiwanya angan-angan seseorang itu akan tidak akan terlalu panjang, melampaui daripada usianya dan umurnya. Yang kedua kata beliau adalah watabat nafsuhu bitaubah, watabat nafsuhu bitaubah. Ini yang kedua. Orang yang kata beliau alima iqtirabis saat, tahu betapa dekatnya peristiwa hari kiamat itu, maka akan jiwanya, dirinya akan mempersiapkan untuk selalu tobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan terpesona dengan kehidupan dunia ini, tapi kemudian dia selalu berusaha untuk tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan dirinya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang faedah yang sangat besar untuk kemudian kita mempelajari dan mengetahui tentang peristiwa hari akhirat dan mukaddimah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu dalam bentuk tanda-tanda kiamat. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, walam yarkun ila walam yarkan ila ad-dunya. Nah, demikian juga orang yang mengetahui yang alima iqtirabis sa'a. Kalau dia tahu sudah hari kiamat itu sudah dekat, maka tentu dia tidak akan tenggelam di dalam kehidupan dunia. Karena dia tahu bahwasanya dunia ini adalah sementara, dan kehidupan yang sesungguhnya dan hakiki itu adalah kehidupan nanti di hari akhirat. Di sana adalah kehidupan yang sesungguhnya, dan dunia ini hanya sekedar kita singgah sejenak, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini sebagai orang yang asing atau orang yang melewati sebuah jalanan singkat sekali. Maka mestinya kita di dunia ini menjadikan dunia itu sebagai ladang untuk kehidupan akhirat kita, bukan justru kemudian tenggelam dengan kehidupan dunia ini lalu kemudian kita melupakan kehidupan akhirat. Akhirnya kemudian kita menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kenapa di dalam Islam ini, di dalam ajaran Islam atau di dalam Al-Qur'an itu kita temukan begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya kita beriman pada hari akhirat. Bahkan kalau kita melihat di dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman pada hari akhirat. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah kebaikan itu kalian palingkan wajah kalian ke barat dan ke timur, akan tetapi kebajikan itu atau kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Jadi selalu digadengkan ini antara al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir. Dalam ayat yang lain misalnya Allah SWT mengatakan
Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itulah ya bagi kepada kalian ya yu'adzu bihi, ya diberikan peringatan dengannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa ya, di dalam Al-Quran bahkan ya mungkin hampir setiap lembar dari Al-Quran itu ya selalu ada ya penjelasan tentang ya kehidupan akhirat. Nah, sehingga kemudian ini yang akan meluruskan ya pemahaman kita dalam hidup di dunia ini, sehingga kemudian kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang ya begitu gemerlap ya, dan kemudian telah banyak ya menelan korban ya, orang ya habis ya hidupnya, habis ya umurnya ya hanya ya menjadi ya hamba-hamba dunia ya, dan ya memburu kehidupan dunia lalu kemudian melupakan kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Padahal ya kehidupan akhirat yang dikatakan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal dan lebih baik. Nah, tentu ya semua ini ya karena ya kita tidak ya berusaha untuk memahami bagaimana tentang ya kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat, apa korelasinya, dan termasuk juga ya kita ya menganggap bahwa ya kehidupan akhirat itu masih jauh, ya kita masih lama hidup, akhirnya kemudian kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Semua kita ini akan mengalami kematian. Jadi semuanya kita ini adalah camat, ya, calon mati. Ya, tidak ada satupun yang hidup selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini akan binasa. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa pasti merasakan kematian, lambat atau cepat. Dan ini yang kita saksikan setiap saat. Ada saudara kita, ada kerabat kita, ada keluarga kita, ada handai taulan kita yang meninggal, ya. Kemarin meninggal, hari ini meninggal, kita antar mereka ke kuburan dan sebagainya. Itu sebagai bukti, dan mestinya itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sesungguhnya kita ini akan ya melalui proses yang sama seperti itu, kematian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, coba kita lihat, faman zuhziha 'anil nar, ya. Allah mengatakan faman, ya. Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka ini, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Coba kita lihat, perhatikan, ya. Mari kita perhatikan dan kita tadabburi ayat ini. Ya, Allah mengatakan siapa yang dijauhkan ya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Di sini ada huruf qad, ya, itu adalah huruf harfut ta'kid. Dalam bahasa Arab adalah huruf yang dipakai untuk mempertegas sungguh, ya. Lalu kemudian faza ini adalah fi'il madi, kata bentuk lampau. Padahal orang meninggal dunia belum sampai sekarang ya belum ada yang masuk surga. Ya, karena peristiwa surga dan neraka itu nanti setelah peristiwa hari kiamat, ya, hancur semua alam semesta ini, lalu kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya, lalu kemudian diproses di padang mahsyar, lalu kemudian setelah itu ya terakhir ya prosesnya adalah proses ya wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, orang-orang bertakwa digiring masuk ke dalam surga secara berbondong-bondong, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan orang-orang kafir digiring ke dalam neraka secara berbondong-bondong, baru kemudian masuk surga dan masuk neraka. Tapi coba kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata faza di sini. Ya. Artinya seakan-akan sungguh telah beruntung. Ya. Kenapa? Ya, karena keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan nanti dalam ya kehidupan akhirat ketika seorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari ya neraka ini.
Makanya ya, inilah keberuntungan, inilah keberuntungan yang hakiki. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Keberuntungan di dunia, kesuksesan di dunia adalah keberuntungan dan kesuksesan yang semu. Adapun keberuntungan di hari akhirat itulah keberuntungan yang ya hakiki, ya karena ya kita akan ya merasakan ya kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga, dan kerugian juga yang hakiki adalah kerugian ya nanti di akhirat ketika seorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala pada akhir daripada ayat ini mengatakan, ya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu. Nah, oleh karena itu, ya ini yang harus kita fahami dengan baik, ya, bahwa ya kita sebagai seorang muslim yang beriman tentang ya adanya kehidupan setelah kehidupan ya dunia ini, ya akan membentuk ya kepribadian kita menjadi pribadi yang betul-betul saleh, komitmen di atas kebenaran, ya, dan ya konsisten ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak temukan ya ada satu konsep yang dibuat oleh manusia, ada satu aturan yang dibuat oleh manusia, ada satu ideologi yang dimunculkan oleh manusia yang bisa meluruskan kepribadian seseorang sama dengan iman kepada hari akhirat, ya, sama dengan iman kepada hari akhirat. Makanya orang yang sehebat apapun konsep yang dibuat oleh manusia, ide-ide yang dibuat oleh manusia, ya, dan ya aturan yang dibuat oleh manusia, ya itu ya terkadang ya hanya diikuti ketika misalnya ya ada kemaslahatannya di dunia, ya, atau mungkin karena ya ketika dia dikontrol, ya, misalnya ya ada sebuah aturan. Ya, ada sebuah aturan, taruhlah misalnya aturan sekarang, ya, aturan untuk memakai masker, ya, karena ya kita berada di musim pandemi. Nah, orang ya akan ikut melakukan itu dan memakai masker ya ketika misalnya dia dikontrol oleh petugas, ya. Tapi ketika sudah tidak dikontrol maka dia akan bebas, dia akan dia tidak akan memakai lagi, ya. Beda dengan ya kontrol, ketika kontrol itu adalah iman ya bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhirat. Itu jelas beda. Ya karena yang mengontrol yang muncul dalam diri kita itu adalah asy'ur bi muraqabatillah. Ya kita merasakan bahwa kita ini dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang melakukan ya kebaikan sebesar zarrah di dunia ini, maka dia akan lihat nanti di hari akhirat. Sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah di dalam hidup ini, dia juga akan lihat nanti di hari akhirat. Oleh karena itu, al-iman bil yaumil akhir ini adalah ya faktor yang sangat besar untuk kemudian meluruskan kepribadian ya seorang dalam hidup ini, sehingga kemudian ya perlu untuk kemudian kita terus mengkaji dan mempelajari tentang ya peristiwa hari akhirat. Dan ya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ya peristiwa hari akhirat atau peristiwa hari kiamat ini itu diawali oleh tanda-tanda yang disebutkan secara rinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam ya hadis beliau. Ya, dan oleh ulama kita ya membagi ya tanda-tanda ya kiamat itu kepada ya dua ya bagian. Ada ya asyaratus sa'al kubra, jadi ya kita ya masuk pada bagaimana ya kita memahami ya tentang dan mengetahui tentang tanda-tanda ya kiamat, agar kemudian ya kita tidak lalai dan kita tidak ya terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Kita selalu ingat tentang ya bagaimana pentingnya ya kita mempersiapkan persiapan-persiapan yang ya harus kita lakukan untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebelum ya kita masuk pada pembahagian itu, ya saya ingin ya sebutkan secara singkat ya apa di antara ya fawaid atau faedah ya kita mengetahui dan mempelajari ya tentang tanda-tanda ya hari kiamat. Ya, yang pertama ya faedah atau fawaid ya dari
ya mempelajari atau mengetahui tanda-tanda hari kiamat, ya. Yang pertama adalah si'atu rahmatillah. Si'atu rahmatillah. Ya, kita merasakan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan hari kiamat itu secara tiba-tiba dan konyong-konyong begitu. Ya, tidak langsung tiba-tiba, tapi kemudian ya Allah sebelum datangnya hari kiamat itu ada mukaddimah dan ada prolog sebelumnya, supaya kita supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita bisa tobat, ya, supaya kita bisa mempersiapkan amalan-amalan saleh yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya yang pertama. Jadi itu menunjukkan ya bahwa betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, beda dengan misalnya peristiwa-peristiwa bencana alam, ya. Taruhlah misalnya peristiwa bencana alam, misalnya tsunami atau gempa bumi, ya, dan sebagainya, atau longsor, itu kan ya tiba-tiba langsung, ya, lalu kemudian menelan korban banyak, ya, banyak orang. Nah, hari kiamat karena ini adalah peristiwa besar, ya, di mana kemudian alam semesta seluruhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ya kemudian kita beralih pada proses kehidupan akhirat, ya, itu tidak datang secara tiba-tiba, dalam artian ya tidak ada prolog dan mukaddimahnya sebelumnya yang kita harus ketahui, ya. Makanya ya di sini hikmahnya dan faedahnya kenapa ya kita ya harus mengetahui tentang ya asyaratus saat atau tanda-tanda kiamat ini, agar kemudian ya kita merasakan itu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada kita semua, ya, tidak mendatangkan kiamat secara tiba-tiba dan sekonyong-konyong, ya, agar kemudian kita ya ada persiapan dan kemudian kita bisa ya tobat pada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita persiapkan amal saleh yang akan kita bawa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, imtihanun nufus, ya, lil yaumil akhir. Yang kedua, ya, imtihan an-nufus. Ya, untuk menguji ya jiwa kita semua ini, ya, dengan ya penjelasan-penjelasan tentang ya hari kiamat, dan kemudian ya mukaddimahnya atau prolognya itu dalam bentuk tanda-tanda ya dekatnya hari kiamat itu. Ya, untuk apa? Untuk menguji jiwa kita semua, apakah kita meyakini atau kita ya justru menolak peristiwa-peristiwa yang akan datang ya terjadi, seperti yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadisnya, dan insya Allah akan kita ya terangkan secara satu demi satu, ya, karena ini adalah ucapan Rasulullah SAW, ya, bisa menjadi ujian dalam ya keyakinan kita dalam diri kita, apakah kita percaya tentang ya masalah itu atau tidak, ya. Nah, makanya ya manusia terbagi dua nanti, ya, ada yang beriman dan semakin kuat imannya tentang kehidupan akhirat dan tanda-tandanya ini, dan ada juga yang kemudian ragu, ya, bahkan tidak mempercayainya, na'udzubillah min dzalik, ya. Itu yang faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah ya tasbitul iman fil qalbi, ya, tasbitul iman ya fil qalb. Tasbitul iman ya, fil qalbi, dalam rangka memperteguh dan memperkokoh iman dalam hati, ya. Jadi ini hikmahnya juga, ya, kita mengetahui tanda-tanda ya dari ya peristiwa hari kiamat ini, ya, di akhir zaman kita ini, ya, adalah untuk memperteguh dan memperkokoh iman kita, karena kita tahu bahwa kita ini akan menghadapi banyak masalah, kita akan menghadapi banyak tribulasi, kita akan banyak menghadapi fitan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, satakunu fitanun kakita'il lailil muslim, akan muncul ya fitan. Fitan itu ya adalah bentuk jamak daripada fitnah, ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya itu satakunu ya fitan, ya. Ya. Fitan ini adalah jamak dari ya fitnah, ya. Jamak daripada fitnah. Ya, fitnah itu adalah ya satu, fitnatun. Ya, kalau dua fitnatani
Kalau banyak namanya fitan. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis beliau ini, satakunu fitanun, ini ya, satakunu fitan, akan muncul banyak dan beragam sekali ya fitan. Ya, fitnah itu adalah ujian-ujian keimanan yang menguji keimanan kita, ya. Sehingga ketika munculnya fitnah yang begitu banyak, Nabi juga menjelaskan dalam hadis yang lain mengatakan, al-qabidu ala dini kal-qabidu alal jamri. Oleh yang teguh, berpegang teguh komitmen dengan Islamnya, dengan agamanya pada saat itu, seperti orang yang menggenggam bara api. Sangat berat. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengetahui semua ini, maka kita telah mempersiapkan ya, mental kita dan jiwa kita, iman kita, supaya kita perkuat iman kita, sehingga ya, apapun fitnah yang kita hadapi ini bisa ya kita hadapi. Sebab kalau tidak, ya hadirin yang sangat bahagia, ya kita menghadapi fitnah, ya bisa ya berbalik ya keimanan kita. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau mengatakan, ya yusbihu mu'minan yusbihu rajul yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika datangnya fitan atau beragamnya ya tribulasi dan ujian-ujian keimanan muncul, ya karena tidak kuatnya manusia pada saat itu, tidak kuatnya iman kita pada saat itu, akhirnya kemudian kita bisa ya berbalik begitu cepat. Di pagi hari masih beriman, sore hari bisa kita menjadi kufur. Atau sebaliknya, sore hari kita kufur, ya beriman, pagi hari sudah bisa menjadi kafir. Karena begitu beratnya ya ujian-ujian dan tantangan keimanan ini. Oleh karena itu, mempelajari tentang peristiwa-peristiwa seperti ini, itu akan ya, membuat kita ya mempersiapkan diri, ya mempersiapkan mental kita, dan kita memperkokoh iman kita agar kemudian ya kita bisa ya menghadapi berbagai macam menghadapi berbagai macam ya tribulasi dan ujian tersebut. Ya, di antaranya juga ya faedah kita mempelajari ya asyaratus sa'a atau tanda-tanda kiamat sebagai mukaddimah untuk peristiwa hari akhirat adalah tarbiyatun nufus lil isti'faf, ya. Tarbiyatun nufus lil isti'faf. Tarbiyatun nufus ya lil isti'faf. Nah, bagaimana kita ya membina dan ya mentarbiyah diri kita supaya kita bisa ya menjaga diri, ya. Karena ya tentu ya kita seperti yang kita sebutkan tadi bahwa kita ini menghadapi banyak ya tribulasi dan tantangan, ya, sehingga ya kalau kita tidak ya selalu ingat tentang ya peristiwa hari kiamat dan dekatnya ya hari kiamat ini, maka ya kita ya bisa terjebak dalam ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selalu kita ingat, maka ini yang akan ya membangun mental kita, ya, sehingga kemudian kita selalu menjaga diri ya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini sebagai prolog dan mukaddimah ya kita ya pada kesempatan ini, ya insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita nanti pada ya asyaratus sa'ah, ya tanda-tanda kiamat, yang kemudian dibagi kepada ya dua, asyaratus sa'ah sugra dan asyaratus sa'al kubra, dan kemudian kita akan masuk pada contoh-contoh yang disebutkan secara detail oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustaz, pertanyaan pertama, apakah sekarang sudah memasuki akhir zaman, Ustaz? Baik, ini yang menjadi persoalan sekarang, ya. Kita lihat ya kaum muslimin melihat persoalan ya atau tentang persoalannya, apakah kita sekarang berada pada akhir zaman atau ya belum, ya. Kita lihat secara umum kaum muslimin ada yang ya sekelompok mengatakan kita sudah sangat dekat sekali, bahkan ya ada yang memberikan gambaran sudah sangat dekat sekali ya peristiwa hari kiamat ini. Sementara kebanyakan ya masih lalai dan kemudian menganggap ya seakan-akan masih jauh, ya, masih jauh dan masih lama. Nah, makanya kita harus dudukkan persoalan ini, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan begini, bu'istu was-sa'atu kahataini, ya, aku diutus ya sebagai nabi
Sedangkan hari kiamat seperti ini. Ya, sambil mengangkat jari telunjuknya dan jari tengahnya. Ya, dia goyangkan seperti ini. Artinya jarak ini, interval antara ya telunjuk dengan jari tengah inilah ya jarak antara ya diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan ya hari kiamat, ya akhir zaman. Nah, makanya ya secara umum bahwa ya Rasulullah dan umatnya ini adalah umat yang hidup pada akhir zaman. Ya, kita ini adalah umat akhir zaman karena tidak ada lagi umat yang diutus ya, yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, selain daripada umatnya Rasulullah SAW. Jadi peristiwa hari kiamat itu terjadi pada umatnya Rasulullah SAW. Nah, maka ya kita ini sekarang sudah berada pada akhir zaman. Dan kalau Nabi SAW sebutkan tadi itu, ya sejak diutusnya adalah jarak interval antara hari kiamat dengan diutusnya Nabi SAW sudah sangat dekat seperti itu, dan itu sudah berlalu kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Berarti ya peristiwa ya terjadinya hari kiamat itu memang sudah sangat dekat. Tapi kapan, ini yang kita tidak bisa tahu. Tidak ada yang bisa tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Ya, nanti akan mungkin kita ya bahas tentang ya masalah ini ya. Yang jelasnya ya bahwa ya sudah dekat ya dekat. Ya, tapi kapan wallahu alam kita tidak tahu. Ya, wallahu alam ya kita tidak tahu. Nah, bahkan maka disinilah ya perlunya kita ya mempelajari ya tanda-tanda kiamat itu. Karena ya tanda-tanda kiamat kecil ya itu disebutkan oleh Nabi SAW, lalu kemudian nanti masuk tanda-tanda kiamat besar. Kalau sudah ya, umat ini sudah menyaksikan tanda kiamat besar, berarti itu sudah sangat dekat sekali. Karena Nabi SAW menggambarkan bahwa kalau tanda kiamat besar itu sudah datang, maka seperti ya, biji tasbih yang terputus. Artinya kalau kita lihat ya, ada tasbih, kita punya biji tasbih, lalu kemudian kita putus, ya, maka tasbih yang pertama itu langsung jatuh, disusul oleh biji tasbih yang kedua, disusul yang ketiga dan seterusnya. Nah, begitu juga tanda-tanda kiamat yang besar yang 10 itu, kalau sudah muncul satu, maka kemudian ya, akan disusul oleh yang kedua, disusul yang ketiga, sampai selesai 10 dan setelah itu terjadi peristiwa hari kiamat. Nah, karenanya ya kalau kita mengatakan ya sudah dekat, ya Allah sendiri mengatakan sudah dekat, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang dan melihat bahwa kiamat itu masih jauh, sedangkan kami melihat, kata Allah, sangat dekat. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan, yas'alukan nasu anis sa'a qul innama ilmuha indallah. Orang datang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Ya, kapan terjadi hari kiamat itu? Katakan bahwa pengetahuan dan ilmu tentang hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Tapi wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tapi siapa tahu ya di antara kalian ya bahwa sesungguhnya ya hari kiamat itu sudah dekat. Ya. Jadi kalau dibilang dekat ya sudah dekat, tapi kapan wallahu alam, kita tidak tahu ya persisnya kapan, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jibril saja tadi tidak tahu, dan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan banyak tentang peristiwa gaib juga tidak tahu kapan pasnya terjadi peristiwa hari kiamat. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ya tentang ya tanda-tandanya, agar kemudian kita waspada dan kita hati-hati. Dan tanda-tanda kiamat kecil ya boleh dikata hampir seluruhnya sudah terjadi. Ya, kecuali tinggal beberapa barangkali yang ya belum terjadi. Ya, tapi hampir seluruhnya, dan ini insya Allah akan kita kaji nanti dalam kajian-kajian kita ya berikutnya insya Allah. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Oka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya berangan-angannya tidak banyak Ustaz, dan berkeinginan untuk menjual semua emas-emas saya untuk sedekah. Apakah benar yang saya lakukan ini dalam mengimani hari akhirat? Iya. Wah, itu bagus ya, sebagaimana para sahabat itu ya karena keinginannya untuk hari akhirat, mereka sedekahkan ya, bahkan ya ada yang sedekahkan seluruh hartanya, ya ada yang sedekahkan ya sebahagian ya separuh hartanya. Kenapa? Karena apa yang kita sedekahkan itulah yang menjadi milik kita yang hakiki, itulah yang menjadi aset kita yang sesungguhnya. Ya, yang kita simpan-simpan itu belum tentu kita miliki dan nikmati secara keseluruhan. Ya, apa yang kita simpan ya
itu bisa menjadi milik orang lain, tapi yang kita sedekahkan itulah milik kita yang sesungguhnya, ya, sehingga ya ketika misalnya kita punya ya kekayaan, maka mari kita manfaatkan ya kekayaan kita, ya, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ya menabung dan menanam ya aset untuk kehidupan akhirat kita insyaallah. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian, jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah ya sepotong korma. Ya, sepotong korma saja kalau ya bisa kita bersedekah, apalagi kalau lebih daripada itu, alhamdulillah. Dan sahabat telah membuktikan seperti itu dan memberikan contoh pada kita. Ya, mereka ya mensedekahkan ya harta kekayaannya, bahkan ada yang sampai sepenuhnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar bin Khattab setengah dari kekayaannya disedekahkan karena ya mereka tahu bahwa inilah yang menjadi hakikat ya kepemilikannya nanti di hari akhirat insyaallah. Nah, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, Ustadz, apakah kehidupan akhirat itu yang dimaksud kekal adalah terus hidup dan tidak ada kematian? Kalau benar, berarti betapa beruntungnya orang yang masuk surga dan celakanya orang yang masuk neraka. Betul. Jadi ya kehidupan akhirat itu dikatakan yaumil akhir, ya. Kayak dikatakan yaumul akhir. Dunia ini katakan hayatud dunia dan hayatul akhirah, ya. Jadi sesuai dengan namanya hayatul akhir atau yaumul akhir. Kenapa dikatakan yaumul akhir? Karena ya laisa hunaka al-yaum ba'dahu, ya. Tidak ada hari setelahnya, artinya dia adalah hari seterusnya dan tidak pernah ya lagi akan binasa orang di dalam surga. Di dalam surga dan di dalam mereka semuanya akan ya terus. Jadi ya dia adalah maliki yaumiddin. Hari kemudian manusia itu diberikan balasan. Dan seterusnya hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Ya, orang yang masuk dalam neraka ya pokoknya seterusnya sudah berada di dalam. Dan ya maksudnya kalau dia adalah orang musyrikin ya dan orang kafir ya, tapi kalau dia ada orang beriman ada peluang untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga, dan ya di dalam surga juga ya kenikmatan abadi seterusnya kita menikmati hasil usaha kita ya selama kita hidup di dunia ini. Nah, berikutnya, Afwan Ustaz, kami memiliki banyak dosa, namun kami takut jika tiba-tiba maut datang kepada kami. Sementara tanda-tanda akhir zaman sudah ada, Ustaz. Apa yang harus kami lakukan? Ya banyak bertobatlah. Istilahnya banyak bertobat. Ya, inilah fungsinya kita ingat tentang kematian. Kita ya belajar tentang tanda-tanda kiamat. Ya, bahwa ternyata ya kita ini pada akhirnya semuanya akan ya menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan satu-satunya harus bertobat. Dan inilah fungsi yang kita sebutkan tadi. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, man alima iqtirabis sa'ah. Ya, tabat nafsuhu ya bitaubah. Siapa yang tahu tentang dekatnya hari kiamat, siapa yang ngerti tentang dekatnya hari kiamat, maka ya jiwanya akan ya, dipersiapkan untuk ya tobat, karena ya tidak ada jalan lain kecuali ya kita harus tobat dan kita harus memperbaiki diri, kita harus menyesuaikan hidup kita dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa menjadi orang yang berbahagia nanti, menikmati kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga insyaallah. Dari Ibu Dian, Bismillah, Afwan Ustadz, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia saat ini, padahal seringkali kita sibuk bekerja Ustadz sehingga lupa akan akhirat. Baik, perlu kita harus membagi waktu, ya. Jadi istilahnya ya harus kita bagi waktu sa'atan li rabbika wa sa'atan li nafsik, ya. Ada waktunya ya kita ya memperkuat iman kita. Ya, karena kalau kita sibuk terus mengurus dunia dan mencari nafkah, jiwa kita akan menjadi kering, dan itulah yang kemudian akhirnya ya kita menjadi budak dunia, menjadi hamba dunia. Oleh karena itu kita harus bagi waktu. Sesibuk apapun ya kita harus siapkan waktu untuk duduk berzikir, ya harus siapkan waktu untuk ya beribadah salat. Ya, sesibuk apapun siapkan waktu kita untuk duduk bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Sesibuk apapun kita ya harus kita siapkan waktu kita untuk ya hadir dalam ya majelis-majelis ilmu dan pengajian-pengajian, mendengarkan nasihat.
Ya, ini semua yang akan ya memperkuat iman kita dan kemudian ya memberikan wawasan yang jelas tentang ya bagaimana semestinya kita hidup di dunia ini. Jadi harus ada waktu, kita harus berani ya untuk menyiapkan waktu kita ya ikut ta'lim, ikut pengajian, ya kemudian duduk bersama dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an dan seterusnya. Kalau tidak, ya maka jiwa kita akan kering ya dengan terus memburu dunia dan kemudian ya nanti tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi seperti itu, baru kemudian kita menyesal, naudzubillahi min dzalik. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, masih banyak pertanyaan namun ini karena waktu jadi pertanyaan terakhir. Bismillah, Afwan Ustaz, apa kiat-kiat dalam menambah iman kepada akhirat padahal tidak ada yang pernah melihatnya Ustaz? Kiat-kiatnya baca Al-Qur'an. Ya. Baca Al-Qur'an ya dan yakini tentang kebenaran Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan tentang kita ya kepada kita tentang ya masalah kehidupan akhirat. Dan ya disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, ada hari akhirat yang dijadikan sebagai ya yaumuddin, ya maliki yaumiddin. Dialah yang memiliki dan merajai hari pembalasan. Jadi ada hari akhirat, itu adalah hari pembalasan, di sana kita dibalas semua. Karena ya di dunia kita lihat ada orang yang zalim, ya arogan, angkuh dan sombong di depan, pokoknya tidak mau taat pada Allah SWT, dan dia seperti itu sampai dia meninggal dunia. Nah, kalau tidak ada hari akhirat untuk membalas dia, di mana keadilan? Tidak ada keadilan kan? Demikian juga sebaliknya, ada orang yang di dunia ini yang hidupnya selalu terzalimi sampai dia meninggal dunia terzalimi. Ya. Nah, kalau tidak ada hari pembalasan untuk membalas ya tentang kezaliman orang yang menzalimi dan kemudian balasan kebaikan ya pada orang yang dizalimi tadi, itu di mana keadilan? Ya, di mana ya keadilan? Maka ya dengan adanya kehidupan akhirat itu menunjukkan ya keadilan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil, alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, di sanalah ya keadilan yang ditegakkan dengan sebenarnya. Ya, orang melakukan sekecil apapun di dunia ini akan diberikan balasan sesuai dengan ya apa yang dilakukan di dunia ini. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Oleh karena itu, saya nasihatkan ya supaya kuat keyakinan kita tentang kehidupan akhirat itu adalah banyak membaca Al-Qur'an, ya banyak mendengarkan nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan dari para asatidzah, para ulama dan para kiai, ya agar kemudian ya kita semakin yakin tentang kehidupan akhirat itu insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, saya kira ya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ya pengajian kita atau taklim kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya dan ya insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain ya pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan ya semakin menambah wawasan kita dan semakin menguatkan iman kita, sehingga kemudian apa yang menjadi faedah-faedah yang kita sebutkan tadi itu bisa ya terwujud di dalam diri kita, dan ya kita ya punya kesiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya dan kemudian insyaallah kita bisa pertanggungjawabkan seluruh ya apa yang kita lakukan dalam hidup ini insyaallah. Saya kira demikian, ya kita tutup dengan ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.